Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala shawaba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, para asatidz yang sangat-sangat kami muliakan dan kami hormati, hadirin jamaah musholla Baitul Muttaqin, yang mudah-mudahan kesemuanya kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena kita begitu amat sangat mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, yang diantaranya adalah melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh, di mana pantas banget kita bersyukur karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat dan keadaan yang amat sangat damai. Seandainya mungkin kita berada di Palestina, jangankan untuk berjalan menuju ke mushola, sholat berjamaah, untuk makan juga susah. Kita di Pangkalan 3, di Cikiwur, yang aman, tempat ibadah banyak, suara azan kedengeran dan yang azan ada, untuk sekedar melangkahkan kaki sholat berjamaah maki keneh embung. Kumaha di Palestina. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita masih bisa melangkah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, kalau musola make AC, masjid make AC emang begini sih ya, yang perangkat baik. Begitu kopi Allah, ya Allah. Sholat subuh adalah sholat yang paling berat. Sholat subuh adalah sholat yang paling berat. Cuman beratnya ini buat siapa? Apakah berat buat kita? Apakah berat buat semua orang? Apakah hanya orang-orang tertentu yang merasakan berat? Apa hadirin, sholat Jumat itu, sholat subuh itu dari waktu-waktu menjelang subuh saja sudah memiliki keutamaan yang amat luar biasa. Waktu-waktu, durasi-durasi waktu menjelang sholat subuh saja itu memiliki keistimewaan yang amat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man qala sabihata yaumil jum'ah, siapa orang yang di pagi hari
di hari Jumat qabla sholatil ghadah, sebelum melaksanakan sholat subuh pagi hari di hari Jumat, sebelum melaksanakan sholat subuh mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum salasa marratin sebanyak 3 kali. Ghafarallahu dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahr, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali sebelum melaksanakan sholat subuh. Maka dosa-dosa kita sebanyak apapun itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali doang, Bang. 3 kali doang. Kenapa ya? Karena memang di samping Allah itu memang Maha Pengampun, ini juga berkaitan dengan waktu. Waktu sebelum sholat subuh itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat diijabah. Makanya mestinya sebelum subuh kita sudah sampai nongkrong duluan di musola. Sebelum subuh semestinya kita sudah nongkrong di musola. Bahkan mendengarkan azan di waktunya, mendengarkan azan di waktunya itu afdhalu min istima'il Quran, lebih unggul, lebih afdol daripada mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan azan di waktunya. Sholat subuh tadi azan subuh jam berapa tadi? Jam 4. Kemudian kita dengarkan azan pas dengan waktunya, itu afdhalu min istima'il Quran, lebih unggul daripada mendengarkan Al-Quran. Makanya dianjurkan untuk ketika kita mendengar azan, walaupun kita lagi baca Quran, walaupun kita lagi zikiran, walaupun kita lagi ngaji, usahakan dengarkan azan. Karena mendengarkan Al-Quran, mendengarkan azan di waktunya itu lebih utama daripada mendengarkan Al-Quran. Di waktunya, tapi ya, di waktunya. Azan tepat di waktunya. Bukan azan yang kedua kalinya, bukan azan yang ketiga kalinya. Nah ini waktu-waktu menjelang azan, waktu-waktu menjelang subuh memang memiliki keistimewaan. Yang seperti tadi kita ngucapin istighfar dengan model yang seperti tadi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu bisa dibacanya huwal hayyul qayyum, bisa huwal hayyal qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum atau huwal hayyul qayyum. Dua-duanya sama, hanya dalam ilmu nahwu yang akan berbicara berbeda. Istighfar, ampunan kita diampuni oleh Allah walaupun dosa-dosa kita ini sebanyak buih-buih di lautan. Cuman memang berat. Datang sebelum subuh itu memang berat. Juga sholat subuhnya juga ya memang berat. Bahkan juga setelah sholat subuh juga masih kerasa berat.
Kok begitu? Ada keterangan di kitab Murakhil Ubudiyah, memang seseorang kalau tidur itu akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Orang kalau tidur itu akan diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Yang ikatan itu kalau kita bangun tidur kemudian mengucap baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu lepas satu ikatan. Lepas satu ikatan. Makanya pas kita bangun tidur baca doa itu masih kerasa berat, Pak. Bahkan udah duduk, udah baca doa, ngelihat jam, ngelihat HP, udah kuatan tidur lagi, Pak. Karena apa ya? Karena masih ada 2 ikatan. Baru lepas satu ikatan. Nah kemudian kalau kita langsung bergerak ke tempat wudhu, ngambil air wudhu, sempurna wudhu kita, maka hilanglah satu ikatan lagi. Hilang 2 ikatan. Makanya setelah wudhu agak rada segeran. Agak rada segar. Kemudian kalau kita langsung beranjak untuk melaksanakan sholat subuh, maka hilanglah semua ikatan-ikatan yang tadi diikat sama setan. Makanya masuk sholat subuh seger, dan setelah sholat subuh terasa semangat. Terasa semangat. Tapi kok kalau seandainya ada jamaah Baitul Muttaqin yang habis sholat subuh masih keneh nundutan, oh ini berarti bukan 3 ikatannya bukan 3 ini, Pak. Bukan 3 lagi ikatnya udah ini. Karena setan cuma 3 ngikat doang, ngikatnya cuma 3 doang. Jadi selebihnya berarti bukan setan yang salah. Iya, bukan setan yang salah. Jadi jangan melulu setan disalahin. Para bapak hadirin jamaah sekalian, sholat subuh berjamaah ini perlu untuk kemudian kita lestarikan, kita syiarkan. Mulai dari kita untuk membangkitkan semangat kita untuk mau sholat subuh berjamaah. Karena Rasul sampai ngomong begini, Pak. Laisat sholatun asqala alal munafiqin min sholatil fajri wal isya. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik daripada sholat subuh dan sholat isya. Enggak ada yang merasakan berat kecuali orang munafik untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Bagi orang yang munafik, sholat subuh dan sholat isya itu kerasa berat benar. Berat benar. Sholat subuh sama sholat isya kerasa berat bagi orang. Nah, munafik di sini sebutannya munafik ya, Pak. Kalau kita ini merasa berat sholat 2 itu tadi, ya kita ngukur sendiri dah. Iya. Kita ngukur sendiri. Enggak kudu ngomongin orang yang enggak sholat, kita aja ngerasa berat apa enggak. Kita aja ngerasa berat apa enggak. Kalau kok kita ngerasa berat untuk sholat subuh dan sholat isya, maka cukup kita ngaku, Pak. Ternyata ya Allah benar saya ini orang munafik. Saya ini hamba yang munafik. Enggak usah ngomongin orang, enggak usah nilai orang, kita be.
Kenapa? Yang Allah pengen kita ngaku. Yang Allah pengen kita ngaku. Kalau kita ini masih kerasa berat untuk melaksanakan sholat dua tadi. Sholat subuh sama sholat isya. Lau ya'lamu an-nasu, seandainya manusia tahu ma fihima, keistimewaan yang ada di sholat subuh dan sholat isya, la atauhuma walau habba, la atauhuma walau habwan, maka pastilah akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya walau habwan, walaupun harus dengan merangkak. Nah, di sini redaksi hadisnya ini istimewa, unik, Pak. Enggak disebutin segede apa sih pahalanya, enggak. Hanya sekedar menyebutkan lau ya'lamu annasu ma fihima. Seandainya manusia tahu ma fihima, sesuatu yang ada di dalam sholat subuh dan sholat isya. Makanya sesuatu, enggak disebutin pahala gedenya seberapa, enggak, tapi makanya sesuatu yang ada di sholat subuh dan sholat isya. Kalau udah ngomongnya makai sesuatu, ini berarti mengungkapkan enggak bisa diukur gedenya. Andai kata bapak ini ngundang temen, ngajak temen, ayo datang ke rumah, emang ada apa? Pokoknya ada sesuatu. Wah, sesuatu ini berarti kan istimewa, Pak, gede. Nah, ini sesuatu ini diungkapkan di dalam ungkapan yang disabdakan oleh Rasul, ma fihima, apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat subuh adalah sesuatu. Sesuatu ini menunjukkan gede, betapa gedenya hingga sulit untuk mengungkapkannya, maka dengan kata-kata sesuatu. Andai kata kita tahu apa yang ada di dalam sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh, maka pastilah walaupun kita merangkak, kita akan datang untuk sholat subuh dan sholat isya.